Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini masuk di dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi hal yang wajar ya kalau misalnya kita itu mengundang orang-orang yang boleh dikatakan lebih mampu begitu ya. Bahkan kalaupun kita tidak mengundang mereka, mereka masih bisa makan ya. Kalaupun kita nggak ajak mereka makan, ya mereka sebenarnya masih bisa makan begitu. Tapi sangat jarang sekali ya kita menemukan orang mengundang orang, mengajak makan orang, atau melayani orang yang dimana mereka boleh dikata ya, jangankan mengundang balik. Untuk makan, untuk melakukan untuk dirinya sendiri pun mereka susah. Sangat jarang sekali. Biasa kalau kita traktir teman, ajak makan teman, itu ya justru malah mereka yang mampu. Ya, saya nggak traktir dia pun sebenarnya dia bisa bayar. Nah, kenapa saudara demikian? Kita lebih sering melakukannya. Karena memang hal itu lebih umum untuk kita kerjakan dan membuat kita juga memiliki nilai posisi yang lebih baik. Yang dimana kadang tidak jarang berbicara tentang traktir itu ada yang tulus, yang artinya ya dia pengen traktir aja, begitu ya. Tapi tidak jarang juga ada maksud-maksud tertentu di dalamnya. Sah-sah saja ya. Artinya kalau dalam bahasa politik itu tidak ada makan siang gratis. Ya, sehingga ada sesuatu yang memang diharapkan ya melalui makan siang itu. Ya, ini menjadi budaya hari ini. Ya, misalnya lobby-lobby hal-hal tertentu biasanya dengan makan ya, mengadakan perjamuan begitu memang akan jauh lebih mudah untuk melakukan sebuah lobby-lobby ya. Untuk speak ya, ngobrol-ngobrol itu memang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang lebih melakukan ke sana. Sedangkan yang memang benar-benar melakukan, ya artinya rindu berbagi berkat kepada orang-orang yang tidak mampu, yang jangankan untuk membalas atau mengajak kembali ya, untuk dirinya sendiri pun mungkin enggak. Nah, ini jarang. Tapi saya punya rekan Bapak Ibu Saudara ya. Ya kenapa saya katakan saya punya rekan? Ya karena memang rekan saya mengerjakan hal itu. Dia dengan sengaja begitu ya, dia ajak orang. Bahkan ditanya, "Di mana kamu belum pernah makan? Kamu pengen makan." Sampai sepertinya. Loh, kenapa dibawa ke sana? Ya dia belum pernah makan. Ya paling enggak sekali-kali pernah lah dia makan. Saudara, hal itu memberikan sebuah inspirasi yang menarik ya. Bagaimana kita memperlakukan yang demikian untuk orang lain. Ini menolong kita untuk kita tidak terjebak ya akan
berhala cinta uang. Salah satunya ya. Nah, kebetulan gereja kita ini kan lagi membahas tentang cinta uang yang bisa menjadi berhala. Nah, salah satunya itu menolong kita. Berbagi itu menolong kita. Berbagi kepada mereka yang memang membutuhkan. Berbagi kepada mereka yang memang mereka jauh lebih layak untuk mendapatkannya. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita belajar untuk melepas. Ya, uang itu kan kalau jadi hamba ya jadi hamba yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan, dia bisa menjadi tuan yang kejam. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kita belajar ya tentang diri kita. Apakah kita masih dikuasai dengan hal-hal yang demikian? Karena memang seperti tadi tidak ada makan siang yang gratis ya. Artinya memang ada maksud dan tujuan. Lobby-lobby dan lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi untuk sebuah ketulusan, kita mengajak makan orang yang mungkin tidak mampu, ya, berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan tanpa ada tujuan untuk dikenal dan terkenal. Wah, itu membutuhkan kesiapan hati, saudara. Karena nggak akan ada orang yang memuji, nggak ada orang yang akan mengakui apa yang kita lakukan. Ya, misi tersembunyi lah, atau boleh dikatakan jalan yang sepi. Tapi ternyata saudara, hal ini Tuhan perhitungkan. Nah, menarik kan saudara ya. Memang tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak diakui, tidak dilihat, mungkin dan tidak mendapatkan pujian. Tetapi Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar tulus, kita belajar tidak dikuasai oleh harta milik ya, atau berhala akan cinta uang. Di situ kita malah diberkati. Wah, ini ilmu yang luar biasa ya, memiliki belas kasihan, hati yang peduli ya, hati yang mau berbagi, nggak mudah. Karena kita tidak mengharapkan sesuatu di situ. Dan kita benar-benar tulus untuk mengerjakannya. Ya, tetapi jangan karena kita mengharapkan berkat yang akan Tuhan sediakan maka kita lakukan. Nah, ini bedanya saudara. Kita memberkati orang bukan supaya orang memberkati kita. Ya. Ada orang itu kadang melakukan perbuatan baik supaya orang lain berbuat baik. Ya, banyak orang lakukan itu. Tapi kita tidaklah demikian. Kita memberkati bukan supaya diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati. Saya berbuat baik sama orang bukan supaya orang lain berbuat baik kepada saya, tapi karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali ya kita membantu orang yang membutuhkan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara mentraktir ya orang yang dia nggak mampu? Ya, dan kalau Bapak Ibu traktir dia merasa hidupnya sangat diberkati. Kita nggak ngerti loh saudara ya. Kadang ajakan makan kita di saat mereka orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar membutuhkan ya. Bukan karena kita deket ya, kita hoping dan lain sebagainya. Kalau itu sudah sesuatu yang umum dan wajar, sah-sah saja. Tapi di mana kita membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dan di saat itulah dia merasakan inilah pertolongan Tuhan, karena itu adalah jawaban doanya dia. Kapan saudara? Nah, mari saudara kita boleh menggumulkan untuk hari ini. Mungkin saudara perlu memikirkan, ya kita perlu memikirkan, kira-kira hari ini siapa ya orang yang mau Tuhan pakai untuk menerima berkat dari Tuhan melalui kehidupan saya. Mungkin sebungkus nasi, ya nasi bungkus. Atau mungkin sesuatu yang Tuhan gerakkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita berikan. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa. Nah, kalau ada di antara kita menyadari hal ini, rindu untuk melakukannya, mari kita lakukan. Doakan. Saudara percayalah, saudara pasti akan dipertemukan. Dan percayalah mereka akan melihat saudara adalah orang yang Tuhan utus. Dan mereka boleh mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Ajar kami peka, peduli akan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan,
sehingga setiap kami juga boleh mengerti dan dijumpakan dengan mereka yang siap rindu mengalami berkat yang datangnya daripadamu. Tuhan, ini doa seru kami. Kiranya Tuhan meneguhkan dan Tuhan boleh mempertemukan kami sehingga pertemuan itu membawa mereka boleh mengalami Engkau. Ini doa seru kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mempertemukan kita, orang-orang yang siap mengalami dan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Shalom.